Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita semua terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas di sini adalah Ari. Silakan Ari, Ibu persilahkan untuk memimpin doa pada kali ini ya. Hadir, oke? Nah, kita mulai ya. Adi Darussalam, Diksa Muhammad Ramdan, Mar'ati Fajrin, Novita Dewi, Yuliani. Wah, alhamdulillah ya, semuanya hadir. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, yuk kita sama-sama nyanyi lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Oke, pada sudah hafal? Kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Sepertinya kalian semua sudah semangat dan sudah siap untuk menerima materi pada kali ini ya. Nah, jika kemarin kita belajar mengenai titik koordinat kartesius yang dapat membantu kita untuk membaca peta dan lainnya,
akan menghasilkan bayangan. Jadi ketika kita bercermin, di cermin ada diri kita, itu namanya bayangan. Nah, pencerminan atau refleksi memiliki prinsip jarak antara benda atau kita terhadap cermin dengan jarak antara bayangan dengan cermin adalah sama. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu memiliki contoh. Dan di sini Ibu mempunyai gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2 atau contoh 1 dan contoh 2. Yuk kita lihat sama-sama apa sih perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Apa ya? Nah, Ibu, yuk pertanyaan nih. Di antara kedua gambar tersebut, gambar mana sih yang termasuk pada refleksi atau pencerminan? Iya, jadi gambar yang termasuk pada refleksi atau pencerminan adalah gambar nomor 1 atau gambar 1 ya. Nah, kenapa sih gambar nomor 2 tidak termasuk pada pencerminan atau refleksi? Nah, kita akan cari tahu sama-sama ya. Oke, jika kita merefleksikan atau mencerminkan suatu benda, maka akan dihasilkan jarak benda, jarak bayangan adalah sama. Bentuk benda, bentuk bayangan adalah sama. Dan besar benda dengan besar bayangan adalah sama. Nah, yuk kita cari tahu kenapa contoh kedua tidak termasuk pencerminan atau refleksi. Yuk kita lihat jarak benda dan jarak bayangannya sama nggak ya? Ternyata sama. Yuk selanjutnya, bentuk benda dengan bentuk bayangannya kira-kira sama nggak ya? Iya, ternyata bentuk benda dan bentuk bayangannya berbeda nih. Jadi pada satu sisi bentuknya yaitu persegi panjang dengan potret, dan sebelah sisinya lagi persegi panjang dengan bentuk landscape ya. Nah, ternyata banyak sekali pencerminan atau refleksi. Ada pencerminan terhadap sumbu Y, ada pencerminan terhadap sumbu X, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu X, dan pencerminan bangun datar. Agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini, Ibu akan membagi kalian semua menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 orang ya. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Jihan. Kepada Ibu Jihan, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Zulfa. Oke anak-anak, sekarang dilanjut dengan Ibu Jihan ya. Sudah membagi kelompok. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian harap duduk berkelompok. Ibu bagikan ya. Perwakilan kelompoknya boleh maju. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan secara berkelompok, dan ketika selesai nanti Ibu akan memanggil masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke? Oke anak-anak, di sini udah Ibu tuliskan soalnya. Bisa dilihat ya, gambarkan pada bidang koordinat bangun-bangun berikut. Gambarkan pula bayangan yang terbentuk jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan bangun yang terbentuk jika
adalah kita ubah menjadi min x, y. Gimana? Kita lihat di sini ada min 6,5, titik A min 6,5, maka A aksennya adalah min ketemu min positif, jadinya 6, koma y-nya positif, di sininya positif, jadi positif. Nah, jadi A aksennya adalah 6,5. Kemudian ke titik B menjadi sama ya, 3,5. Kemudian ke titik C 3,2 dan titik D 6,2. Nah, kita sudah dapat nih titik-titik yang baru yang sudah direfleksikan atau sudah dicerminkan. Kita gambar lagi, yuk. Kita sudah menentukan hasil refleksinya yang sudah tadi kita cari bersama-sama. Sekarang kita masukkan ke bidang refleksinya. Dimulai dari A ya. Titik A aksen di titik 6,5. Di 6,5. Berarti di sebelah sini. Kita garis putus-putus. sekarang ubah dulu ketiga titik ini ke pencerminannya seperti apa, kemudian baru kita gambarkan di bidang kartesiusnya. Nah, sekarang kita lihat nih, titik P itu 7,-2. Nah, di sini adalah rumusnya min x, y. Berarti 7 kita jadikan min ya, karena positif bertemu negatif jadinya min. Min 7, y-nya di sini positif, tapi di sini negatif. Jadinya positif bertemu negatif, negatif. Nah, dapat poin yang P, titik P. Kita lakukan hal yang sama di titik Q. Sama ya, berarti min 3, min 5. Sama satu lagi di titik R. Menjadi min 1, min 2. Udah dapat nih titik-titik yang sudah direfleksikan. Kemudian tinggal kita gambar di bidang kartesius. Tadi kita sudah menentukan hasil pertemuannya, sekarang kita gambarkan di bidang kartesius. Dimulai dari titik P aksennya ada min 7, min 2. Min 7, min 2. Kita langsung aja tarik garis putus-putus. Ini titik P
ke poin yang C. Titiknya ada 4 titik. Kita refleksikan atau kita cerminkan lagi seperti yang tadi. Nah, di sini ada titik K, maka yang titik X-nya berubah menjadi min ya, min 3,7. Kemudian ada titik L sama menjadi min 6,7. Titik M menjadi min 9,4. Dan titik N menjadi min 2,4. Nah, dapat. Sekarang tinggal kita masukkan ke bidang Kartesiusnya. Oke anak-anak, setelah tadi kita membahas soal bersama-sama, nah sekarang ibu mau tanya nih sama kalian, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Hari? Betul, hari ini kita sudah mempelajari tentang pencerminan, bagaimana pencerminan terhadap sumbu X, bagaimana pencerminan terhadap sumbu Y, dan bagaimana pencerminan suatu bangun datar. Nah, kemudian apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Boleh, Zikra? Tempel-menempel? Boleh. Ibu juga suka. Kemudian ada lagi? Revaldi? Gunting-menggunting, iya. Nah, kemudian ada nggak yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Hebat ya kalau sudah paham semua, good job. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, setelah tadi kita mempelajari mengenai refleksi baik terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y maupun bangun datar, maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran refleksi ini sangat penting ya. Apa sih manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Nah, dengan mempelajari refleksi atau pencerminan ini, kita jadi tahu bagaimanakah bayangan yang dihasilkan dari suatu objek. Misalkan kita lagi bercermin atau mengaca. Nah, itu tentunya kita nanti akan mendapatkan hasil pencerminannya atau bayangannya. Nah, kita tahu nih bayangan yang benar itu seperti apa. Nah, nanti kalau misalkan kita lagi bercermin, tiba-tiba bayangannya tidak sama dengan objeknya yaitu kita, nah kita kan jadinya tahu, oh ini ternyata salah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita pulang, ibu akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu, dikumpulkan minggu depan ya. Tolong Ari dibagikan. Nah, sekarang ibu akan memberikan ice breaking untuk kalian agar kalian lebih semangat lagi. Nah, ibu minta kalian menghadap ke kiri semua. Oke. Kan kalian duduknya satu bangku. Ibu minta teman sebangkunya ketika ibu bilang hujan rintik-rintik, tangannya seperti ini ke punggung temannya ya. Hujan rintik-rintik. Kemudian jika ibu bilang petir, seperti ini. Dan yang terakhir ketika ibu bilang hujan batu, seperti ini. Bisa? Kita mulai ya. Sekarang semuanya menghadap ke kiri. Hujan batu. Hujan rintik-rintik. Petir. Oke, sekarang balik menghadap ke kanan. Hujan batu. Petir.
jangan dikritik. Oke, good job. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan materi untuk minggu depan. Kalian baca-baca di rumah mengenai materi rotasi. Nanti minggu depan, Ibu akan mengetes kalian mengenai rotasi. Oke? Nah, sebelum pulang, Ibu minta Ari untuk memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.